Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan hadirnya RUASN. Nah, di sini dicatat satu informasi penting Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu honorer gembira. Katanya RUASN buat honorer girang, janji menjadi PNS 2023 tanpa tes, tinggal selangkah lagi. Ingat Bapak Ibu ya, dengan hal seperti ini katanya, maka Bapak Ibu honorer tinggal selangkah lagi jadi ASN 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa yang satu lagi ini Bapak Ibu? Simak informasinya, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Beberapa bulan lalu terdapat kabar yang sempat mengejutkan banyak pihak terkait wacana penghapusan tenaga honorer yang segera dilaksanakan sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa pada tanggal 28 November 2023 adalah tanggal tenggat waktu penghapusan honorer non-ASN. Tentunya hal tersebut kalau penghapusan akan diterapkan, maka jelas Bapak Ibu honorer akan berusaha mencari keselamatan masing-masing. Nah, kira-kira apa dan bagaimana yang dilakukan oleh para honorer dan apa upaya pemerintah untuk menyelamatkan honorer? Simak terus informasi berikut. Dalam hal ini sudah terkotak-kotak menjadi 7 kategori honorer yang masuk dalam lingkungan atau di dalam lingkaran ancaman dihapus selamanya. Menyikapi penghapusan ini, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mulai merembukan mengenai solusi terbaik hingga memunculkan statement win-win solution yang diharapkan bisa menjadi lorong keputusan yang seimbang. Ia memberikan opsi bahwa mengikuti sistem outsourcing maupun bagi tenaga honorer yang terdampak bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Namun kali ini masih juga belum usai permasalahan mengenai penghapusan tenaga honorer yang semakin jelas kapan akan dilakukan. Pertanda ini adalah satu hal yang merupakan pertanda buruk menanti para tenaga honorer di tanggal 28 November 2023 yang sudah digadang-gadang akan menjadi bulan penuh tangisan, pilu lantaran kehilangan sumber pengharapan. Ini apabila penghapusan yang dimaksud adalah pemecatan atau PHK massal. Tetapi ingat bahwa harapan honorer tetap utuh untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, walau isu penghapusan honorer 28 November 2023 itu semakin merajalela beredar. Nasib tenaga honorer dipertaruhkan meskipun Menpan RB kembali menegaskan bahwa tidak akan ada PHK massal atau penghapusan bagi tenaga honorer. Memang saat ini yang ditunggu adalah hasil revisi Undang-Undang ASN yang menjadi salah satu penantian terbesar demi mengubah arah nasib tenaga honorer selanjutnya. Dengan pemerintah melakukan revisi Undang-Undang ASN atau RUASN, maka tenaga honorer yang mendapatkan kado dengan diangkat menjadi PNS tahun ini seperti tenaga honorer bidang pendidikan yang meliputi guru, kemudian ada juga di kalangan dosen, dan tenaga pendidikan yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Yang kedua, tenaga bidang fungsional.
Yang ketiga, tenaga honorer bidang kesehatan. Keempat, tenaga honorer bidang administrasi. 5, tenaga honorer bidang pertanian. Dan 6, tenaga honorer bidang penelitian. Nah, inilah nanti 6 kategori honorer yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes ketika RUU ASN sah menjadi undang-undang ASN. Dengan adanya tindakan revisi undang-undang atau RUU ASN, setidaknya bisa mengubah arah nasib tenaga honorer dan berpeluang besar mendapatkan kesejahteraan yang layak sebagaimana layaknya seorang ASN, baik PNS maupun P3K. Jadi seperti yang selalu mereka harapkan, pasal 131A ayat 5 dalam revisi Undang-Undang ASN menyatakan dengan bahasa sederhananya bahwa tenaga honorer atau pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap, pegawai PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Nah, tentunya ini nanti yang bertindak untuk melakukan pengangkatan ini sebagaimana yang diinformasikan bahwa hal ini akan ditentukan dan diangkat oleh pemerintah pusat. Harapan selanjutnya, perubahan baru dengan dilakukannya revisi Undang-Undang ASN bisa mengupgrade pelayanan publik menjadi semakin baik, optimal, dan semakin terpenuhi segala kebutuhan masyarakat. Semoga hal ini nantinya menjadi salah satu bentuk perubahan yang terdampak besar bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, inilah informasi terkini terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa Bapak Ibu honorer non-ASN selangkah lagi menjadi PNS tanpa seleksi tes di tahun 2023 tahun ini ketika hal ini sudah jadi realita. Yang mana hal ini yaitu sebagaimana yang sudah beredar informasi bahwa melalui revisi Undang-Undang ASN atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka semua tenaga honorer yang telah disebutkan ada 6 bidang diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tahapan tes. Lalu ditambahkan informasi bahwa selangkah lagi ya honorer menuju PNS tanpa tes. Ini bersumber dari informasi yang mengatakan bahwa RUU masuk prolegnas atau program legislasi nasional yang akan dibahas di DPR RI dan ternyata ini sudah dibahas pada tanggal 20 sampai 21 Juni dan seterusnya mungkin ada ya informasi berikut terkait dengan hasil pembahasan itu. Yang jelasnya, tenaga honorer berharap bahwa melalui revisi Undang-Undang ASN ini, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, semua honorer bisa terakomodir menjadi ASN. Jangankan PNS, setidaknya bisa menjadi ASN dalam status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.